Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah penyuntingan kelas R5D. Perkenalkan, nama saya Rini Juliana dengan NPM 2019-2150268. Teman saya yang bernama Adela Agustiani dengan NPM 2019-2150237 dan juga Adinda Ratna Ariftia dengan NPM 2019-2150242 akan mempresentasikan materi kami, yaitu penulisan huruf. Penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan sebuah bahasa. Huruf abjad berjumlah 26 huruf yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital ataupun tidak, sesuai dengan tujuan penggunaan atau tujuan dari penulisannya. Huruf kapital disebut juga huruf besar, adalah huruf yang berukuran atau berbentuk khusus yang biasanya digunakan untuk menulis kata pertama dari suatu paragraf ataupun untuk menuliskan nama seseorang. Yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, atau nama majalah, atau nama surat, atau bisa juga dalam penulisan daftar pustaka, seperti contoh yang tertera. Kemudian berikut ini adalah waktu yang tepat untuk membubuhkan huruf kapital, atau bisa disebut juga dengan huruf besar, yaitu pada awal kalimat. Waktu tepat pertama kali digunakannya huruf kapital dan bukannya huruf kecil adalah pada sebuah awal kalimat. Setiap awal kalimat, baik itu di dalam sebuah paragraf maupun itu paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Kemudian setelah titik juga digunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal sebuah kalimat setelah tanda titik, seperti pada contoh di Salindia. Selanjutnya yaitu petikan langsung. Selain digunakan untuk memulai suatu paragraf ataupun suatu kalimat, huruf besar juga dipakai untuk memulai sebuah petikan. Petikan ini biasanya muncul pada perkataan seseorang yang memang sama persis dengan apa yang ia utarakan. Biasanya dapat ditemui di dalam sebuah novel, artikel, ataupun surat kabar. Saya akan menjelaskan tentang menulis nama seseorang. Penggunaan huruf kapital juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini berlaku untuk julukan. Jadi, pada saat menuliskan nama orang, maka wajib memakai huruf besar di awal. Contohnya itu Jenderal Sudirman. Pada huruf Jenderal J-nya besar dan Sudirman S-nya besar. Lalu contohnya Dokter Aji. Dokter D-nya besar dan Aji A-nya besar. Lalu penulisan gelar. Penulisan gelar dimiliki seseorang dimulai dengan huruf kapital dan berlaku untuk semua jenis gelar. Gelar ini berupa gelar pendidikan, gelar profesi, gelar keagamaan, dan gelar akademik, serta lain sebagainya. Contohnya Adit Suharman SH. SH-nya itu sarjana hukum dan penggunaannya huruf besar, serta namanya Adit Suharman, A-nya besar dan S-nya besar. Penulisan jabatan atau pangkat. Penulisan jabatan, pangkat, dan nama instansi di mana jabatan tersebut dimiliki ditulis dengan huruf kapital di masing-masing kata. Jadi jika jabatan ini terdiri dari 3 kata, maka di setiap kata akan memakai huruf besar. Contohnya pada penulisan Gubernur DKI Jakarta, G-nya besar, DKI huruf besar, dan J pada Jakarta huruf besar. Nama lembaga, badan, negara, dan organisasi. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama lembaga, badan, dan negara, juga termasuk penulisan nama organisasi. Jika di dalam nama badan tersebut ada kata penghubung seperti ke, di, dari, dan semacamnya, maka penulisan kata hubung akan memakai huruf kecil.
sebab fungsinya sebagai penghubung atau pelengkap. Sedangkan kata di luar kata penghubung nantinya memakai huruf besar. Contohnya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa BP dan B memakai huruf kapital. Lalu contoh yang lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kata Kementerian Pendidikan, huruf depannya memakai huruf kapital, sedangkan dan memakai huruf kecil. Lalu kebudayaan yang lagi memakai huruf kapital pada huruf depannya. Lalu nama tempat. Penggunaan nama tempat ditunjukkan bisa juga untuk geografi dan nama tempatnya seperti Sungai Ciliwung, Jalan Diponegoro, Pulau Bali, dan dalam huruf depannya itu menggunakan huruf kapital. Hanya saja untuk nama tempat dan geografi tidak berlaku lagi memakai huruf besar jika fungsinya sebagai pelengkap. Selanjutnya, judul sebuah tulisan. Huruf besar atau huruf kapital dipakai ketika menyebut judul suatu tulisan di dalam sebuah karangan atau karya tulis. Sehingga ketika menyebutkan judul buku, surat kabar, majalah, karangan, dan lain sebagainya akan memakai huruf besar. Contohnya itu surat kecil untuk Tuhan, surat kecil SK memakai huruf kapital, untuk tidak memakai huruf kapital, dan Tuhan memakai huruf kapital. Negeri 5 menara, N-nya besar, dan menara M-nya besar. Jadi untuk kata penghubung di dalam judul memakai huruf kecil dan selain itu memakai huruf besar. Lalu nama bangsa, suku, dan bahasa. Penulisan untuk bangsa, suku, bahasa, dan juga jenis bahasa di dunia merupakan huruf kapital, sehingga saat menulis bahasa penting untuk memakai huruf besar di semua awal kata. Contohnya itu bahasa Indonesia, B dan I-nya huruf besar, bangsa Melayu, B dan M-nya huruf besar, suku Dayak, S dan D-nya huruf besar. Selanjutnya nama untuk tahun, bulan, dan hari. Huruf besar dipakai untuk menulis nama tahun, bulan, dan hari, sehingga penulisan tanpa angka terhadap ketiganya nanti akan dimulai huruf besar. Idul Fitri, I dan F-nya huruf besar, Hijriyah hanya besar. Contohnya lagi, bulan Mei besok dirinya akan ulang tahun. Pada bulan Mei terdapat huruf besar pada awal kalimat. Lalu nama untuk agama, kitab suci, dan Tuhan. Karena huruf besar digunakan pada saat menyebut agama, kitab suci, dan juga Tuhan dalam sebuah tulisan. Contohnya itu Tuhan yang Maha Esa. Pada Tuhan, T, Y, M, dan E terdapat huruf kapital pada awal kata. Lalu Islam, I-nya huruf besar, Katolik, K-nya huruf besar, dan Buddha, B-nya huruf besar. Penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad. Huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas ai, au, oi. Contoh katanya santai yang berakhiran huruf ai, pulau yang berakhiran huruf au, dan kalian yang berakhiran huruf an. Penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu, seperti KH, NY, SY, dan M. Contoh katanya ikhtiar, nyata, syarat, dan ngarai. Penulisan pemenggalan kata. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pemenggalan kata sering dilakukan jika ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokalnya. Contoh katanya, aula jika dipenggal menjadi aula. Berikut kesimpulannya. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang sempurna.
Penulisan huruf seperti kapital atau huruf besar, huruf tebal dan penggunaan huruf miring, penggunaan kata dalam penulisan pun perlu diperhatikan seperti dasar, kata turunan, kata depan, dan bentuk partikel. Untuk menulis sebuah karya tulis harus memperhatikan aturan-aturan penulisan bahasa Indonesia yang sesuai, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas makalah, laporan praktik kerja lapangan, menyusun proposal, dan skripsi. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.